Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Kembali kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga menjadi pedoman hidup sebagai motivasi dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun yang baru ini, di tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terambil dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah bersandar pada Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang menaruh keyakinan hanya pada Tuhan akan mengalami kekuatan Tuhan. Ini benar-benar nyata, saudara. Karena mungkin di tahun yang kemarin kita telah lewati sepanjang tahun, kita mungkin tidak merasakan bagaimana kekuatan Tuhan ada bagi kita. Ini karena terjadi kita tidak menaruh sepenuhnya keyakinan kita kepada Tuhan. Ini karena kita tidak bersandar kepada Tuhan. Akibatnya kita tidak pernah mengalami yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Jangan terlalu pedulikan apa kata orang lain tentang diri kita sendiri. Jangan pernah kita pusing dengan apa yang orang kata daripada apa yang Tuhan kata. Daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sebab yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Itu yang lebih terpenting. Kalau tidak ada seorang pun yang mendukung kita, ingat satu hal. Masih ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin di awal tahun ini kita mungkin belum melihat jalan yang terbuka. Belum melihat kuasa Tuhan. Belum melihat seakan-akan semuanya buntu di awal tahun ini. Ingat, masih ada Tuhan yang akan tetap menyertai kita. Untuk itu apa? Seperti judul firman Tuhan. Taruhlah, sandarkan pengertian, keyakinan kita kepada Tuhan. Dan Dia yang akan atur semuanya. Puji Tuhan. Nah, untuk memiliki keyakinan pada Tuhan, hati kita tidak boleh merasa tertuduh. Nah, itulah sebabnya jangan simpan dosa dan jangan trauma. Jangan pernah simpan dosa ataupun keburukan apapun dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita hanya menyimpan kesalahan kita, itu yang ada hanyalah hati kita tertuduh akan setiap apapun yang kita lakukan. Akhirnya tidak ada damai sejahtera sama sekali. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan tidak nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena masih ada dosa yang kita simpan. Akhirnya apapun yang kita lakukan, semua kita merasa tertuduh. Untuk itu, marilah kita miliki yang namanya integritas. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Penonton kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan melihat bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara aktivitas kita dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas. Maka daripada itu jangan pusingkan orang lain. Tapi mari kita koreksi diri, kita hilangkan dosa, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa? Benar-benar kekuatan daripada Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Orang yang menaruh keyakinan kepada Tuhan selalu punya alasan untuk bersyukur. Nah ini, orang yang kita lihat selalu bersyukur, itu mereka karena bisa menaruh keyakinan mereka. Dan mereka bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar dan tidak menaruh keyakinan kepada Tuhan, kita susah untuk yang namanya bersyukur. Maka daripada itu fokus kita bukan pada keadaan, tapi rubah fokus kita kepada Tuhan. Jangan melihat keadaan kita sekarang yang mungkin masih keadaan yang buntu, keadaan yang mungkin seakan-akan tidak ada jalan. Jangan fokus kepada itu.
Tapi mari kita fokus kepada Tuhan yang telah ada di tahun ini dan siap untuk memberkati kita semua. Bagian kita adalah tetap berjalan di jalurnya kehendak Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, itulah jaminan yang pasti yang akan kita lihat dan kita akan rasakan, di mana kita akan diberkati. Kita akan menerima yang namanya kekuatan yang daripada Tuhan di sepanjang tahun ini. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan renungan pada hari ini. Bila bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, kita terima berkat, kita juga boleh memberkati banyak orang melalui kesaksian kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah salah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya ini yang menegur kami, ini yang memotivasi kami kembali untuk kami semangat dalam kami melayani Tuhan, dalam kami bekerja, dan dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami akhiri semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.